Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah studi Al-Quran, yaitu menjelaskan 10 pembahasan ataupun judul yang mengenai tentang studi Al-Quran. Judul yang pertama yang akan saya bahas ialah mengenai tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa ialah bacaan, yaitu Iqra, bacaan. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu memberi syafaat bagi siapa yang membacanya. Namun di dalam kata masdarnya itu terdapat kata tartila, yaitu tartil. Maknanya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekadar kita baca, namun juga harus ada aturannya. Salah satunya ialah dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, itu harus benar, sesuai dengan tajwid-tajwidnya, makhrajnya, sifat-sifat hurufnya. Juga kita harus pahami mana yang tebal, mana yang tipis, mana yang huruf mad, mana juga huruf panjang, mana huruf pendeknya. Dengan dipahami dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami oleh masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara teks, lisan ataupun budaya tersebut. Salah satu menurut Muhammad Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tiada suatu bacaan sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang tepat menandingi Al-Quran tersebut. Kemudian menurut istilah ataupun secara istilah, Al-Quran menurut istilah ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan perantaraan malaikat Jibril dalam jangka 22 tahun 2 bulan 22 hari. Maknanya ialah Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, salah satu wahyu yang diturunkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk umat baginda Rasulullah SAW, yaitu berupa Al-Quran. Kemudian pembahasan yang kedua yang akan saya bahas ialah yaitu sejarah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini merupakan pedoman bagi kehidupan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan tersebut. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat bidang yaitu baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Dengan Al-Quran semua yang kita lakukan itu akan teratur dengan adanya Al-Quran. Sejarah Al-Quran, dalam sejarah Al-Quran merupakan bagian penting dalam studi Islam karena berkaitan dengan proses turunnya wahyu, penghimpunan hingga pemeliharaannya sepanjang zaman. Al-Quran tidak hadir sebagai kitab yang langsung tersusun lengkap seperti sekarang, melainkan hadir sebagai kitab yang langsung tersusun melainkan melalui tahapan sejarah yang panjang dan penuh perhatian dari generasi awal Islam. Sejarah ini menunjukkan bagaimana umat Islam sejak masa Nabi hingga generasi sahabat berupaya menjaga kemurnian wahyu Allah Subhanahu wa taala. Secara historis, Al-Quran mulai diturunkan kepada awal abad 7 Masehi di tengah masyarakat Arab yang memiliki tradisi lisan yang kuat ataupun budaya menghafal syair dan silsilah, menjadikan masyarakat itu memiliki kemampuan daya ingat yang tinggi. Jadi pada masa baginda Rasulullah SAW ataupun pada masa abad yang ke-7 sebelum turunnya wahyu, tradisi orang Arab itu yaitu sering bersyair,
mereka suka bersair sehingga mereka mudah menghafal. Dan kondisi ini menjadi faktor pendukung dalam proses pemeliharaan Al-Quran melalui hafalan sebelum dihimpun dalam bentuk mushaf yang ada pada zaman sekarang ini. Jadi pada sejarah Al-Quran pada masa Nabi Muhammad itu belum dikumpulkan yang seperti pada fase yang sekarang ini. Namun setelah baginda Rasulullah SAW sampai pada masa sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, disitulah pembukuan ataupun fase pembukuan mushaf tersebut, yaitu yang tersusun ataupun konfliknya ataupun lengkapnya pada masa Utsman, disusun secara semuanya. Kemudian pembahasan yang ketiga yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ialah sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran. Penulisan pada masa Rasulullah SAW. Al-Quran sudah dimulai pada masa Rasulullah SAW seiring dengan penghafalan dan penyebaran. Penghafalan mengingat bangsa Arab dikenal dengan kuat ingatan dan hafalannya pada saat itu, terutama dalam mereka silsilah keturunan dan riwayat dan sejarah kabilah-kabilah mereka. Sejarah penulisan tersebut ataupun pembukuan Al-Quran itu ketika mulai di zaman Abu Bakar itu sudah agak mulai, karena sahabat sudah bersepakat ataupun mereka salah satu bersahabat berkata untuk mengumpulkan Al-Quran ataupun menjadikan sebuah mushaf, karena takutnya nanti Al-Quran akan hilang karena banyaknya orang yang gugur ketika itu di dalam masa peperangan. Makanya sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran itu terjadi pada masa sahabat, dan mushaf itu terkumpul secara sempurna itu ketika zaman sahabat Utsmani. Makanya mushaf pada zaman sekarang ini disebut dengan mushaf Utsmani. Baik, selanjutnya penjelasannya akan saya jelas ataupun materi yang akan saya jelaskan yaitu yang keempat, mengenai tentang Al-Quran sebagai sumber hukum dan landasan utama dalam sistem hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang memuat prinsip moral, spiritual, dan legal bagi kehidupan manusia. Kedudukannya berada di posisi tertinggi dalam hierarki sumber hukum, diikuti hadis, ijma, dan qiyas. Jadi Al-Quran itu ialah sumber hukum yang paling utama, sumber hukum yang paling tinggi di dalam penetapan hukum Islam. Kemudian baru ada namanya hadis setelah Al-Quran, ada juga namanya ijma dan qiyas pada kesepakatan para ulama pada saat itu. Mereka bersepakat bahwasanya qiyas merupakan sumber hukum Islam. Namun sumber hukum yang paling utama dan paling tinggi itu ialah Al-Quran tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum itu yang paling tinggi di hukum Islam. Al-Quran menegaskan kedudukan sendiri sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 2. Dzalikal kitab ayat 2 yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fi, tiada keraguan di dalam kitab, hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran juga merupakan petunjuk lil muttaqin bagi siapa yang bertakwa. Kemudian pembahasan yang kelima yang akan saya bahas ialah tahap turunnya Al-Quran. Tahap turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalam Allah yang dituangkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya berbahasa Arab. Maksud turunnya di sini bukanlah pertama kali turunnya ke langit dunia, tetapi yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran secara bertahap sebagai ungkapan untuk arti menurunkan di dalam ayat Asy-Syurah dalam ayat
Syu'ara yang berarti menggunakan kata tanzil, menurunkan ahli bahasa kata tanzil, dan kata inzal berbeda pengertian kata tanzil. Tanzil turun secara berangsur-angsur, sedangkan kata inzal menurunkan dalam kata umum, berangsur-angsur. Dengan kata umum, dengan demikian dapat dipahami bahwa penurunan Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap dan berangsur-angsur, bukan sekaligus seperti kitab terdahulu. Pada malam yang ke-6 ataupun pembahasan yang ke-6 yang akan saya bahas ialah yaitu muhasabah Al-Quran. Pengertian dan pandangan ulama tentang muhasabah, tentang munasabah ini ialah, kalau secara bahasa muhasabah berarti keserupaan atau kedekatan. Sedangkan secara istilahnya muhasabah ialah ilmu yang membahas hubungan dan keterkaitan makna antara ayat dengan ayat, antara ayat serta surah dengan surah dalam Al-Quran. Hubungan ini dapat bersifat jelas maupun samar, baik dalam bentuk sebab akibat, perbandingan, pertentangan maupun keseimbangan makna. Mengenai pandangan para ulama tentang ilmu munasabah Al-Quran, tidak kelihatan adanya keseragaman. Ulama yang pertama kali yang memfokuskan perhatiannya pada masalah munasabah Al-Quran adalah Abu Bakar Naisaburi, seorang ulama yang mempunyai spesifikasi bidang ilmu syariah dan bahasa. Ia mengakui eksistensi ilmu munasabah ini sehingga melalui kritik kepada ulama Baghdad yang tidak menyongkong peran dan kehadiran ilmu munasabah Al-Quran. Sementara ulama lain seperti Izzuddin Abdussalam lebih berhati-hati dan menilai bahwa tidak semua ayat dan surah memiliki hubungan yang dapat dipaksakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa munasabah membutuhkan kehati-hatian metodologis. Kemudian masuk kita kepada pembahasan selanjutnya ataupun yang ke-7, yaitu mengenai tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran ataupun asbabun nuzul. Jadi adanya Al-Quran yang diturunkan itu karena ada sebabnya. Turunnya Al-Quran ini sebabnya. Tidak langsung turunkan karena tidak langsung diturunkan, namun mempunyai sebab sehingga turunnya Al-Quran tersebut. Asbabun nuzul atau boleh juga disebut dengan asbabun nuzul merupakan salah satu cabang ulumul Quran yang khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam hal-hal tertentu. Secara bahasa, perkataan sebab nuzul berarti sebab turunnya ayat Al-Quran. Untuk lebih jelasnya mengenai sebabun nuzul, ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama menyangkut hal ini. Di antaranya ialah Subbih al-Saleh menyebutkan pengertian asbabun nuzul ialah sesuatu yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau seberapa ayat yang mengandung sebab itu atau sebagai jawaban atas sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa itu. Itulah yang dimaksud dengan asbabun nuzul menurut salah satu pendapat imam, yaitu Imam Subbih al-Saleh. Kemudian masuk kita kepada pembahasan selanjutnya, yaitu materi yang ke-8, yaitu ruang lingkup pertumbuhan dan perkembangan studi Al-Quran ataupun ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran secara etimologi itu ialah terdiri dari dua kata. Ulum jamak dari kata ilm yang berarti ilmu, dan Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Secara terminologi ataupun istilahnya ialah ulum Al-Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, pengumpulan penerbitan Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Makkiyah dan Madinah, sehingga kita tahu mana surah Makkiyah dan mana pula surah Madaniyah. Baik, selanjutnya judul yang akan saya bahas yaitu tentang
Studi Al-Quran di era digital ataupun judul yang ke-9. Studi Al-Quran adalah disiplin ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari aspek turunnya wahyu, pengumpulan mushaf dengan Quran, pengumpulan mushaf, metode penafsiran, hingga kandungan hukumnya. Salah satu karya penting dalam bidang ini adalah Mabahith fi Ulum Al-Quran, karya Manna Khalil Al-Qattan. Ilmu ini mencakup berbagai cabang seperti ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, ilmu makkiyah dan madaniyah, ilmu nasih dan mansukh, ilmu qiraah, dan ijaz Al-Quran. Konsep era digital. Era digital adalah masa di mana teknologi informasi berbasis internet menjadi pusat aktivitas manusia. Ciri-cirinya seperti akses informasi tanpa batas, kecepatan distribusi data, informasi global, produksi konten oleh siapa saja. Kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir yang saya bahas ialah mengenai tentang metode dan kaidah tafsir Al-Quran. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang ini, yaitu pengertian tafsir, di mana tafsir menurut bahasa ialah al-fasar, yang berarti menyingkap sesuatu yang terungkap. Jadi tafsir ini menurut salah satu imam, yaitu Al-Imam Al-Zarkashi, beliau mendefinisikan bahwa tafsir ialah sebagai ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-makna serta mengistinbatkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik, sampai disinilah penjelasan yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai tentang studi Al-Quran. Semoga dengan pembahasan yang sedikit ini dapat kita pahami dan bisa kita amalkan. Yang baik datanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datanya atas kehilapan saya sendiri. Wal afa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.